MK yang sekarang bukan MK yang dulu. Apakah putusan MK ini bakal mempengaruhi peta koalisi? Gitu? Kalau soal urusan menebus ya soal Gibran kemarin, penggugat ini juga bukan partai politik. Gugatan-gugatan sebelumnya itu bukan sia-sia. Partai politik ya itu tujuannya adalah untuk mendapatkan kekuasaan. Yang menentukan calon presiden itu di Indonesia hanya partai politik peserta pemilu. Assalamualaikum, halo kawan-kawan, teman-teman, dan sobat-sobat semua. Kembali lagi bersama saya, Habibi. Kali ini kita akan membahas terkait dengan putusan Mahkamah Konstitusi yang menghapus presidensial threshold 20%. Nah, ini kan salah satu keputusan yang dianggap fenomenal gitu ya, karena menyetarakan semua partai. Nah, kira-kira putusan ini akan seberapa berdampak terhadap dinamika politik di Indonesia? Ya, sebelum itu kita harus tahu bahwa ini gugatan terhadap PT ini ya, presidensial threshold ini itu sudah dilakukan 10 tahun lalu ya oleh beberapa tokoh, beberapa partai gitu yang memang belum ya dikabulkan ya. Ya, dengan MK yang sekarang, tentu dengan hakim-hakim MK yang punya pandangan yang berbeda dengan yang lalu, ya mereka melihat bahwa hal ini bertentangan dengan konstitusi kita. Karena kan MK kan memang dia menilai sesuatu undang-undang itu apakah melanggar atau tidak dengan konstitusi kan. Jadi soal bagaimana tanggapan kita ya sudah sesuai lah, memang sudah seharusnya seperti itu ya. Karena di konstitusi kita kan mengatakan bahwa untuk mengusung presiden dan calon wakil presiden itu kan adalah partai politik peserta pemilu. Jadi kalau sudah menjadi peserta pemilu ya sudah gitu, selesai gitu kan, tidak ada lagi koma. Nah, apakah putusan MK ini bakal mempengaruhi peta koalisi gitu? Ya jelas kan begini, orang dengan PT kemarin ditentukan 20% itu mau tidak mau orang berkoalisi karena untuk memenuhi, bukan karena memang dia ingin mencalonkan orang tertentu. Tapi bisa jadi nanti ketika PT ini sudah tidak berlaku, ya bisa jadi beberapa partai mengusung orang yang sama. Itu bisa terjadi. Tapi kan itu sudah murni ya, itu sudah murni bahwa yang dipilih itu adalah orang-orang yang memang pilihannya si partai ini sendiri gitu kan, bukan karena memenuhi kewajiban saja. Karena partai politik peserta pemilu ya, kalau tidak ya mengusung calon presiden maka kena sanksi. Ya sanksinya dia tidak boleh ikut pemilu di pemilu selanjutnya. Jadi tingkat realnya atau tingkat benar-benar dia mau mengusung orang tersebut itu bukan berdasarkan keinginan ya dari si partai itu tersendiri, tapi ya karena memang diharuskan dia mengusung ya. Karena kalau dia punya pilihannya si A gitu ya, tapi karena dia tidak memenuhi syarat untuk presidensial threshold, yang mau tidak mau dia harus berkoalisi dengan partai lain dan bergabung dengan partai lain untuk mengusung orang yang belum tentu ya dia inginkan. Karena yang itu saya bilang tadi, karena PT-nya tidak mencukupi, dan kedua ada syarat di mana kalau partai politik tidak mengusung maka kena sanksi. Tapi ini juga kan akan berdampak juga dengan banyaknya calon nantinya ya. Kalau misalnya setiap partai politik berhak mengusulkan calon, nah itu apa tidak memberi dampak kebingungan bagi masyarakat? Tidak juga, karena begini, ini kan baru presiden, ya. Presiden berapa orang sih? Kalau misalnya ada partai politik, 15 partai politik, kalau semuanya mencalonkan paling cuma 15. Bagaimana kalau bicara soal itu,
masyarakat memilih segitu banyak calon legislatif, anggota dewan. Oke. Ya kan? Kalau kita mau membandingkan kan, anggota dewan ya dia harus memilih ada 506 berapa puluh nama ya, 140-an nama, dan dia bisa memilih gitu. Ya. Sedangkan ini cuma 15, ya tentu bisa memilih kan. Dan dampaknya nggak ada karena di Pilpres ini kita itu kan sudah disiapkan putaran kedua. Oke. Ada putaran 1, putaran kedua. Tetap putaran kedua kan cuma 2 nanti kan, 2 pasangan yang akan bertarung kan. Jadi putaran pertama siapa yang memilih 2 terbanyak misalnya, ya itu yang akan maju ke putaran kedua. Jadi kalau ditanya tidak akan ada merubah apapun dari sisi pilihan masyarakat, karena masyarakat sudah terbiasa memilih calon anggota dewan yang 500 sekian gitu. Oke. Tapi kalau dengan jumlah itu berarti bisa dipastikan 2 kali putaran. Ya, makanya kita lihat ya kalau di undang-undang pemilu yang sekarang itu kan, kalau sudah di atas 50% kan, ya itu otomatis tidak masuk 2 putaran. Seperti kemarin Prabowo Gibran itu kan di atas 50%, ya jadi dia tidak lagi harus masuk pada putaran kedua, sudah langsung. Jadi kalau 15 calon ya, misalnya 15 calon presiden. Tapi ternyata ada 1 calon yang mendapatkan suara di atas 50%, ya sudah. Tidak perlu putaran kedua. Ya. Jadi bukan sesuatu hal yang membingungkan kok. Berarti terkait dengan perubahan strategi, putusan MK ini bakal mempengaruhi atau merubah strategi partai untuk menjaring calon nggak sih? Yang pasti gini, strategi partai itu sebelum pemilu, pasti setiap partai politik pasti ya punya calon yang dia inginkan. Ya kan? Kalau sebelum putusan MK ini, ya itu yang saya bilang tadi, yang mereka inginkan belum tentu bisa diwujudkan karena terhalang dengan aturan. Ya. Kalau sekarang siapa calon yang mereka inginkan sudah bisa terwujud. Ya, karena sudah jadi, sendiri gitu. Jadi tidak ada perubahan apapun di dalam partai politik, semua partai politik lah saya yakin tidak ada perubahan. Kenapa? Karena yang membedakan hanya yang tadinya mereka ingin mengusung si A, tapi karena ada terbatas aturan, akhirnya mau tidak mau mereka harus mengusung si B. Nah kalau sekarang mereka ingin mengusung si A, dan ketika di pemilu mereka bisa mengusung si A. Oke. Nah ini beberapa masyarakat itu mengkhawatirkan DPR dan pemerintah ini tidak bisa mengawal secara utuh putusan ini, karena kan di DPR ini didominasi oleh partai besar atau partai yang 25% suara atau 20% suara, yang 4% suaranya yang ikut parlemen kan. Nah ini kira-kira apakah putusan ini bakal dijalankan sesuai putusan MK, dijalankan dalam bentuk undang-undangnya, atau partai besar ini ingin tetap mendominasi? Enggak. Jadi gini, putusan MK itu kan final dan mengikat, ya. Dan tidak boleh lembaga DPR, seperti DPR dan pemerintah, baik eksekutif maupun legislatif, itu mengubah ya putusan dari MK. Mereka harus wajib mengikutinya. Tidak boleh gitu. Karena itu adalah putusan dari lembaga yudikatif. Sebagai lembaga yang berbeda, mereka harus menghormati. Mereka tidak boleh mengambil atau menafsirkan putusan di luar dari putusan dari Mahkamah Konstitusi. Oke. Jadi harus tetap dijalankan sesuai putusan ya? Bukan tetap, wajib. Wajib. Ini terkait dengan jumlah gugatan. Ini kan kalau tidak salah itu sudah ke 33 kali. Nah, penggugat ini juga bukan partai politik. Kira-kira kalau dari sudut pandang
Ketua ini apa yang membuat MK mengabulkan? Ya pertama MK yang sekarang bukan MK yang dulu orang-orangnya itu. Siap. Kita harus meyakini bahwa terlepas dari itu sebuah lembaga yang tapi di dalamnya kan adalah manusia ya. Di mana mereka punya pemikiran tersendiri dalam menafsirkan undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 45 ya. Itu pertama. Kedua, yang melakukan gugatan ini yang melakukan gugatan presiden threshold ini itu mereka berhasil memadukan ya semua gugatan yang dulu-dulu ya. Mereka tahu di mana celahnya, oh ternyata di sini celahnya, sehingga mereka membuat gugatan yang berbeda, ya berdasarkan dari gugatan-gugatan sebelumnya. Jadi gugatan-gugatan sebelumnya itu bukan sia-sia, karena itu menjadi modal bagi penggugat yang sekarang ini untuk melakukan gugatan. Karena kan melakukan gugatan itu ke MK itu tidak boleh sama, harus yang berbeda. Nah, jadi mereka mencari sisi yang berbeda dari gugatan-gugatan yang sebelumnya. Kalau isu yang beredar di luar ini katanya ya, kusak-kusuk MK ini sejak pengabulan batas minimal usia itu sehingga ketika ada gugatan baru terkait PT ini dikabulkan untuk menebus yang katanya kesalahan MK sebelumnya yang meloloskan Gibran sebagai wakil presiden, batas usia yang digugat. Nah itu kira-kira seperti apa? Itu kan katanya kan? Iya, ya, kasak kusuknya. Kalau kasak kusuknya, kata-katanya itu sesuatu yang tidak bisa kita jadikan dasar sebagai sebuah pegangan untuk membuat analisa. Ya kenapa? Ya karena kita tidak perlu lagi berpikiran seperti itu, karena yang kita lihat hanya hasil putusan dari MK. Hasil putusan dari MK, mereka bisa menerjemahkan bahwa PT 20% itu adalah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45. Jadi Undang-Undang Pemilu Pasal 222 mereka menilai bahwa itu bertentangan dengan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45. Kalau soal urusan menebus ya soal Gibran kemarin, banyak ya yang salah pengertian seolah-olah konstitusi diubah. Nah, ini perlu kita lurusin. Konstitusi itu tidak bisa diubah oleh MK ya. Yang bisa mengubah konstitusi itu adalah MPR. Nah, ini banyak yang suka bilang, wah Gibran mengubah konstitusi gitu kan. Nah, itu salah. Itu sesuatu yang keliru yang terus disuarakan dan dibiarkan gitu. Padahal itu salah. Dan kalau kita coba masuk ke situ ya, untuk putusan MK soal Gibran itu tidak mengubah usia, sama sekali tidak mengubah usia. Jadi undang-undang itu MK tidak mengubah batas usia, karena bagi MK batas usia itu adalah kewenangan dari pembuat undang-undang ya. Karena mereka tidak mau bisa menafsirkan. Kenapa? Karena di Undang-Undang Dasar 45 tidak ada batasan usia. Itu kalau kita mau nyerempet sedikit ke situ. Ya, karena kan ada dua hakim MK yang memiliki pandangan berbeda, dan salah satunya paman Gibran itu kan. Ya. Nah, ini juga harus diketahui bahwa MK itu dalam membuat putusannya itu dia tidak sendiri ya. Dari 9 hakim itu kolektif kolegial namanya ya. Jadi kalau yang terbanyak suaranya itu yang jadi putusan. Kalau misalnya ketua MK-nya dalam gugatan ini menolak untuk mengabulkan gugatan PT misalnya 20% itu. Tapi kalau 8 atau 6-nya setuju, ya mau tidak mau dia harus setuju. Jadi
Ini pun bagian dari pendidikan politik, seolah-olah misalnya ada salah satu hakim MK, saudaranya siapa gitu, dia bisa mengubah, nggak bisa, karena putusannya itu kolektif kolegial. Iya, ini karena masih dikaitkan begitu. Ya, itu kan orang-orang kalah yang sakit hati kan. Nah, putusan MK ini dianggap juga sebagai kemenangan demokrasi masyarakat karena banyak partai bisa mengajukan calon begitu sih. Kira-kira seperti apa? Ya sebenarnya kalau soal demokrasi itu waktu masih PT 20% dan yang sekarang pun ya sama-sama demokrasi. Kenapa saya bisa mengatakan begitu? Ya pertama, kalau kita membaca di konstitusi kita, ya misalnya di pilkada ya, urusan pilkada itu demokratis itu bisa pemilihan secara langsung, ya rakyat yang memilih di pilkada, bisa dibatasi hanya yang memilih melalui melalui DPRD, ya kan? Itu kan kalau membicara bahwa nggak demokrasi, berarti kan ada pembatasan kan, misalnya gitu kan. Padahal kita membaca dari konstitusi kita, ya demokrasi itu bisa di dua-dua ini. Makanya kalau balik lagi ke pilpres, ya bisa jadi dari misalnya ada 15 partai politik ya di 2029 akan bisa diberikan hak untuk mengusung calon presiden. Bisa jadi nanti cuma 3 calon presiden. Karena partai-partai nanti melihat, kan partai mengusung itu kan berpotensi menang juga kan. Dia melihat calon yang punya potensi untuk menang. Artinya kalau dia bilang, wah kayaknya memang harus kita tadinya mau A, tapi kita realistis mau ke B deh. Karena suaranya kayaknya bakal bisa menang calon yang kita usung ini. Ya sudah. Bisa jadi nanti di 2029 cuma tinggal ada 3 calon presiden, sama seperti tahun 2024 kan, calon presiden cuma 3. Jadi ukurannya nggak ada di situ. Yang pasti ukurannya adalah, ini yang pasti ukurannya, yang menentukan, ya, yang menentukan calon presiden itu di Indonesia hanya partai politik peserta pemilu. Tidak ada lembaga lain yang bisa mencalonkan selain partai politik. Nah, kalau bicara demokratis berarti nggak demokratis katanya, atau nggak demokrasi, berarti kan pembatasan kan? Tapi itulah ya. Masyarakat, lembaga, ormas itu, LSM, ormas dan yang lain bisa saja mengatakan kami ingin si A yang jadi calon presiden. Tapi mereka tidak punya kekuatan dan kewenangan apapun. Yang punya kewenangan dan kemampuan untuk mengusung calon presiden berdasarkan konstitusi kita hanyalah partai politik peserta pemilu. Itu aja. Oke, berarti sebenarnya pertimbangannya ini yang potensi menang atau yang sesuai dengan visi misi partai calon yang diusung ini? Partai politik itu dimanapun dibentuk untuk mendapatkan kekuasaan, ya. Jadi kalau ada partai politik yang sudah tahu ini calon tidak bisa dijual terus dicalonkan, ya patut dipertanyakan tujuan partai politik itu dibentuk. Pokoknya gitulah. Garis besarnya adalah partai politik ya itu tujuannya adalah untuk mendapatkan kekuasaan. Oke, mungkin terakhir terkait jumlah anggaran untuk pemilu. Nah, kira-kira untuk ke depan ini apakah biaya itu putusan MK ini berpengaruh juga terhadap pembiayaan untuk pemilu kira-kira? Nggak ada sih. Tidak mempengaruhi pembiayaan karena ya paling ada ya tidak terlalu banyak ya. Tidak signifikan lah karena kan yang dihitung itu kan pembiayaannya adalah untuk misalnya cetak ya, kertas suara, terus untuk pembiayaan kalau kampanye kan masing-masing ya, tapi untuk kampanye yang dibiayai oleh negara misalnya, yaitu penambahannya ya tidak signifikan. Pokoknya dengan putusan MK ini tidak mengubah apapun, itu poin yang paling penting, tidak mengubah
apapun, tidak mengubah konstelasi, semuanya sama. Yang berubah itu adalah yang tadinya harus partai-partai itu mau tidak mau harus berkoalisi, sekarang tidak perlu. Tapi bukan berarti mengharamkan koalisi. Ya. Bisa jadi sekarang ini bisa lebih jujur. Partai bisa lebih jujur untuk mencalonkan calon yang memang mereka inginkan. Ya. Nah, kalau kayak kemarin kebetulan kita, ya, Partai Garda Republik Indonesia, sebelum gonjang-ganjing kita sudah mengarahkan pilihan kita ke Pak Prabowo kebetulan.